Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen 2, chapter 4, yaitu tentang Cost Volume Profit Analysis. Oke teman-teman, seperti biasa, pertama-tama saya akan membahas dulu nih ya, pengertian dari CVP Analysis ya, atau Cost Volume Profit Analysis. CVP Analysis adalah suatu analisis untuk mengetahui hubungan antara cost yang dikeluarkan dengan volume penjualan yang dilakukan dan profit atau laba yang didapatkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Nah, di sini CVP analysis itu dipengaruhi oleh 5 faktor utama, teman-teman. Yang pertama ada harga jual atau kita sebutnya itu selling price, kemudian ada volume penjualan atau sales volume, lalu ada biaya variable per unit atau unit variable cost, kemudian ada total biaya tetap atau fixed cost-nya, dan terakhir adalah variasi produk yang terjual atau produk mix-nya. Next, kita akan membahas mengenai break-even point, di mana yang bakal menjadi bahasan kita di chapter ini sebenarnya lebih mengarah ke BEP-nya, teman-teman. Nah, BEP atau break-even point itu bukan sesuatu hal yang baru lagi, di mana yang namanya break-even point atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai titik impas, ya, atau titik pulang pokok, itu sudah teman-teman pelajari di beberapa matkul sebelumnya, salah satunya di matematika bisnis atau matematika ekonomi. BEP adalah kondisi di mana beban atau total beban atau si TC-nya itu sama dengan total pendapatan atau TR-nya atau total revenue-nya. Sehingga kalau misalkan TR sama dengan TC, maka perusahaan itu tidak mengalami untung atau rugi, atau P sama dengan 0. Nah, di sini sudah saya jabarin di mana untuk BEP itu rumusnya adalah di mana untuk menjadi profit, yaitu P sama dengan TR BTC. Kemudian, kalau misalkan P atau profitnya itu 0, maka TR sama dengan TC. Nah, BEP yang teman-teman pelajarin di chapter ini sebenarnya ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada BEP untuk single product, dan kedua itu ada BEP untuk multi product. Karena dalam kenyataan biasanya perusahaan itu punya produk lebih dari satu, teman-teman. Pertama-tama kita akan bahas mengenai BEP atau break even point untuk single product. Di mana pertama-tama kita akan lihat dulu nih rumus untuk mencari BEP in unit. Ya, BEP in unit artinya berapa unit supaya perusahaan itu mencapai kondisi BEP, di mana rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unitnya. Nah, di sini untuk mencari contribution margin itu rumusnya adalah sales dikurangin dengan variable expense, di mana contribution margin ini sudah kita bahas juga di beberapa chapter sebelumnya bahwa contribution margin itu berapa sih selisih kalau misalkan kita kurangin sales dengan variable cost yang terjadi. Kemudian kita akan mencari BP in S atau BP in RP-nya, di mana rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan CM ratio atau contribution margin ratio. Di mana untuk mencari CM ratio itu rumusnya adalah CM dibagi dengan sales. Jadi CM ratio ini bentuknya persentase, teman-teman. Atau kalau cara kedua untuk mencari BP in S atau BP in RP, dan biasanya pun saya lebih suka pakai cara ini, di mana teman-teman tinggal kalikan aja nih berapa BEP in unitnya dikali dengan selling price yang ada di soalnya, seperti itu. Next, kita akan bahas mengenai BEP untuk multi product, di mana multi product ini yang bakal jadi pokok dari pembahasan kita di bab ini, dan nanti soal pada saat di UAS pun bakal multi product. Di mana BEP atau multi product itu kita harus cari dengan 5 step, teman-teman. Step pertama kita akan cari dulu nih berapa sales mix-nya, ya. Sales mix itu teman-teman kurang lebih kayak perbandingan ya, perbandingan berapa sih unit yang terjual untuk produk A, produk B, dan produk C, dan seterusnya. Di sini saya pakai contoh misalkan kalau perusahaannya itu punya 3 produk. Di mana untuk menjadi sales mix-nya teman-teman tinggal buat perbandingan aja kayak rasio gitu, di mana unit sold untuk produk A-nya berapa dibandingkan dengan unit sold untuk produk B-nya berapa dan untuk unit C-nya berapa. Step kedua, teman-teman membuat yang namanya CM package atau contribution margin package-nya. Nah, di sini untuk mencari CM package itu teman-teman harus buat suatu tabel ya, di mana teman-teman silakan buat formatnya ya. Selling price kemudian dikurangin dengan variable cost sehingga kita dapat berapa contribution margin per unitnya. Kemudian dari contribution margin per unit ini akan kita kalikan dengan sales mix-nya sehingga dapat yang namanya CM package. Nah, di sini kebetulan karena tadi saya pakai contoh 3 produk A, produk B, dan produk C, di sini saya akan lampirin.
Kemudian step ketiga, kita akan menghitung yang namanya BP package, di mana rumus untuk menghitung BP package ini adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin package. Lalu langkah keempat, kita akan menghitung berapa BEP in unitnya, di mana rumusnya adalah BEP package dikali dengan sales mix. Dan terakhir, untuk mencari BEP in S, itu teman-teman tinggal kalikan aja nih, antara BEP in unit dikali dengan selling price. Mungkin sekarang kalau teman-teman lihat step 1-5 mungkin agak sedikit bingung, tapi nanti kalau misalkan kita udah masuk ke pembahasan soal, pasti teman-teman akan paham. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke yang namanya target profit analysis. Nah, target profit analysis pengertiannya adalah merupakan kondisi di mana tingkat penjualan yang harus dicapai itu berapa untuk mencapai suatu laba yang telah ditargetkan. Jadi simpelnya gini teman-teman. Yang namanya target profit itu kita udah tentuin nih labanya berapa. Misalkan labanya sebesar 1 juta rupiah. Nah, yang kita hitung di dalam target profit analysis ini adalah kira-kira untuk mencapai laba 1 juta itu kita harus jual berapa produk sih? Nah, jadi kurang lebih nanti hasil dari perhitungan target profit ini pertamanya adalah dalam satuan unit. Di mana rumusnya adalah target profit ditambah dengan fixed cost, kemudian dibagi dengan contribution margin per unitnya. Atau setelah dapat nilai si target profit in unit ini, langkah berikutnya kita akan cari nih berapa nilai rupiahnya. Sama tadi kayak BEP, di mana kalau kita nyari BEP tadi kan kita lihat dulu tuh berapa banyak unitnya. Terus setelah dari berapa banyak unitnya, kita kaliin nih dengan selling price-nya. Seperti itu. Atau rumus kedua, di mana teman-teman bisa cari dengan target profit ditambah dengan fixed cost, kemudian dibagi dengan contribution margin ratio-nya. Seperti itu. Berikutnya, kita akan masuk ke margin of safety, atau biasa sering disebut sebagai MOS, teman-teman. MOS ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat kelebihan penjualan aktual dibandingkan penjualan yang terjadi pada tingkat BEP. Nah, dari kalimat pengertiannya ini, maka kita bisa logika, teman-teman. Berarti semakin banyak kelebihan penjualan aktual, ya, daripada BEP yang kita targetkan, artinya itu semakin bagus, teman-teman. Artinya, perusahaan itu jualan laku. Nah, MOS itu dinyatakan dalam dua bentuk. Ada yang dalam persentase MOS dan ada dalam MOS in S. Tapi di sini kita akan bahas persentase MOS-nya dulu. Di mana rumus untuk menghitung persentase MOS adalah actual sales, ya ini maksudnya penjualan yang terjadi, dikurangin dengan BEP dalam in S-nya, kemudian dibagi lagi dengan actual sales in S, kemudian dikali dengan 100%, sehingga kita dapat berapa persentasenya. Atau persentase MOS ini sebenarnya bisa dicari juga dalam berapa sih MOS in S-nya dibagi dengan actual in sales dikali dengan 100%. Nah, untuk mencari MOS in S ini, ya, sebenarnya sama aja dengan actual sales in S dikurangin dengan BP in S. Atau MOS in S ini juga bisa dicari dengan actual sales in S dikali dengan persentase MOS-nya. Tapi saya sih lebih prefer untuk yang MOS ini tinggal dikurangin aja ya, karena nggak terlalu sulit. Seperti itu. Nah, terakhir untuk teorinya, kita akan masuk ke yang namanya degree of leverage, atau sering disebut juga sebagai DOL. Nah, di sini ada kata leverage, artinya di sini sebenarnya kita ingin mengukur tingkat sensitivitas, teman-teman. Tingkat sensitivitas dari net operating income terhadap persentase perubahan penjualan yang terjadi. DOL itu rumusnya adalah contribution margin dibagi dengan net operating income. Nah, nanti hasil dari DOL ini bentuknya adalah multiplier, teman-teman, ya. Multiplier. Di mana semakin besar hasil dari DOL ini atau semakin besar si multipliernya, maka akan semakin sensitif atau semakin besar perubahan yang terjadi pada net income yang diakibatkan oleh penjualan yang terjadi. Jadi kurang lebih di dalam DOL ini kita mau cari sensitivitasnya, di mana sensitivitas ini didapat dari pengaruh penjualan terhadap si net operating income perusahaan, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk teorinya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan problem. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas mengenai problem 4,
Dan problem 4 ini mengenai Doremi Inc., di mana Doremi Inc. ini memproduksi berbagai jenis kue ulang tahun. Nah, perusahaan memiliki 3 jenis kue bestseller, ada matcha, black forest, dan cheesecake, dan berikut adalah informasi yang tersedia terkait tahun 2021. Poin 1 kurang lebih membahas mengenai kue matcha itu butuh berapa, black forest butuh bahan apa aja, dan cheesecake butuh bahan apa aja, beserta dengan harganya. Maka, seperti biasa, sebelum kita mulai menghitung BEP ini, kita akan masukin dulu ya data terkait variable cost-nya, kemudian fixed expense-nya, kemudian terkait dengan unit sold-nya. Maka kita bisa masukin semua bahan-bahan terkait dengan direct materialnya. Kemudian di poin 2, kurang lebih dia membahas mengenai data terkait direct labor, ya, di mana untuk masing-masing kue sudah dijelaskan berapa waktu yang dibutuhkan beserta dengan rate-nya. Lalu di poin 3, ini kurang lebih mulai masuk ke pembahasan fixed expense-nya, di mana perusahaan itu punya satu gedung pabrik dan satu mesin produksi. Dikasih tahu juga bahwa data-data terkait depresiasi dari si gedung pabrik sama si mesin produksinya. Lalu di poin 4, kurang lebih membahas mengenai fixed expense juga, di mana ini terkait dengan karyawan, yang di mana karyawan itu satpam pabrik serta untuk pegawai pabriknya. Maka kita bisa langsung masukin ke perhitungan fixed expense-nya. Ada depresiasi gedung, kemudian mesin, gaji satpam, dan gaji pegawainya. Lalu di poin 5, dia bilang perusahaan memberikan komisi kepada para pegawai, ya, sebesar sekian, dan memberikan box untuk setiap kuenya. Ini nanti akan masuk ke data terkait variable overhead sama variable selling and administrative expense-nya. Lalu di poin 6, nah ini kurang lebih mengenai harga jual dari masing-masing kue, ya. Dan di poin 7 membahas mengenai total produksinya berapa, ini kapasitas dari pabriknya. Kemudian dikasih tahu juga berapa sih perbandingan untuk masing-masing produknya. Lalu di poin 8, kurang lebih ini untuk data terkait dengan unit sold-nya. Nanti kita akan coba hitung di mana ada data terkait persediaan awal dan persediaan akhirnya. Lalu teman-teman diminta untuk mengerjakan beberapa hal. Pertama, teman-teman akan menghitung BEP multi-produk, kemudian BEP in unit in rupiah dengan pendekatan CM package, serta di soal dikasih tahu silakan dibulatkan kedua angka di belakang koma. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan soalnya. Pertama-tama kita akan fokus ke poin 1 dulu yang membahas mengenai direct material. Nah, teman-teman, untuk data terkait direct material ini kita akan coba breakdown satu persatu. Di mana pertama-tama kita akan membahas data mengenai kue matcha. Kue matcha itu butuh 100 gram bubuk matcha dan 200 ml susu cair. Nah, di soal dikasih tahu ya kebutuhannya berapa dan harganya berapa. Maka sekarang kita mulai bisa hitung. Di mana untuk bubuk matcha, ya, harga per kilonya itu adalah 150.000. Dan kebutuhannya itu adalah 100 gram, di mana kalau 100 gram kita konversi ke kilo, berarti tinggal dibagi 1000 aja, dapat 0,1. Next, untuk susu cair. Di mana susu cair itu dia bilang kebutuhannya adalah 200 ml. Dan harganya adalah 25.000 per liter. Maka silakan teman-teman masukin di mana 25.000 dikalikan dengan 0,2. Di mana 0,2 itu didapat dari mililiter dikonversi ke liter, makanya dibagi 1000. Oke, untuk kue matcha udah kelar. Sekarang kita masuk ke kue berikutnya, yaitu Black Forest. Untuk Black Forest, dia bilang butuh 120 gram bubuk kakao. Nah, dan harga bubuk kakao itu adalah 80.000 per kilogram. Maka kita bisa konversi di mana 80.000 yang merupakan harga per kilonya. Kemudian teman-teman kalikan dengan 0,12. Di mana 0,12 ini didapat dari 120 gram dikonversi menjadi ke kilogram. Makanya dibagi 1000. Berikutnya adalah 50 gram buah ceri. Di mana buah ceri itu dibeli seharga 200.000 per kilogramnya. Maka silakan dimasukin 200.000 ya, dikali dengan 0,05 ya. Atau kalau misalkan teman-teman takut salah, langsung lakukan perhitungan seperti biasa, di mana dari gram kita konversi ke kilogram, kita bagi 1000. Jadi 50 dibagi dengan 1000. Untuk Black Forest sudah kelar, berarti kita lanjut ke krim keju yang merupakan bahan dari cheesecake-nya.
Nah, untuk krim keju, di soal dia bilang butuh 80 gram krim keju. Dan harga krim keju per kilonya adalah 65.000. Berarti masukin 65.000 dikali dengan 80 per 1000 atau 0,08. Itu sama aja, teman-teman. Jadi, saya masukin 80 di sini supaya untuk menghindari kesalahan aja. Itu. Berikutnya untuk gula pasir. Di mana untuk gula pasir ini rumusnya adalah teman-teman lihat di sini 40.000 kebutuhannya per si cheesecake-nya. Di mana untuk harga gula pasir per kilonya itu adalah 20.000. Berarti silakan teman-teman masukin 20.000 dikali dengan 40 dibagi dengan 1000 atau sama aja 20.000 dikali dengan 0,04. Oke. Berarti untuk cheesecake udah kelar, maka data-data terkait dengan direct material itu semuanya udah selesai, teman-teman. Kita akan mulai masuk ke direct labor-nya, di mana data dari si direct labor ini, teman-teman lihat dari data kedua atau poin kedua dari soalnya. Di mana dia bilang, kue matcha itu membutuhkan pengerjaan selama 2 jam. Di mana waktu kue Black Forest keterangannya 1,2 kali pembuatan kue matcha dan pembuatan cheesecake-nya adalah 0,5 kali waktu pembuatan kue Black Forest-nya. Kemudian dikasih tahu juga rate-nya berapa. Nah, di sini karena yang kue matcha itu sudah ada jam yang pastinya, maka teman-teman langsung masukin aja nih, ya. 2 jam dikalikan dengan rate per jamnya, yaitu sebesar 25.000. Maka dapat nilainya adalah sebesar 50.000, teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan menghitung waktu pembuatan dari si kue Black Forest-nya, di mana di soal dia cuma kasih tahu nih bahwa kue Black Forest itu pengerjaannya adalah 1,2 kali dari si matcha. Nah, maka kita akan cari dulu berapa waktu pengerjaannya, di mana waktu pengerjaannya adalah 1,2 kita kalikan dengan 2, ya, di mana 2 itu adalah waktu untuk membuat si kue matchanya. Kemudian setelah kita kalikan, ya, jika kita dapat ya berarti ya berapa jamnya, setelah kita dapat berapa jamnya, kemudian kita kali dengan rate per jamnya, yaitu sebesar 25.000. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 60.000 untuk si Black Forest-nya. Kemudian dia bilang lagi, untuk cheesecake adalah 0,5 kali atau setengah dari waktu pembuatan kue Black Forest. Maka tinggal kita masukkan aja nih rumus yang tadi nih, ya, dimana kan 1,2 dikali 2 adalah waktu pengerjaan dari si Black Forest. Kemudian kita kalikan lagi dengan 0,5, lalu kita kalikan dengan rate per jamnya, yaitu sebesar 25.000. Maka kita akan dapat nilai direct labor dari si cheesecake-nya adalah sebesar 30.000. Nah, untuk mengisi variable overhead dan variable selling and administrative, teman-teman harus pintar baca soal, di mana teman-teman harus bisa bedain nih, mana yang masuk fixed expense, mana yang masuk variable overhead, dan mana yang masuk variable selling and administrative. Di mana untuk poin 3 dan poin 4 tadi sudah saya bilang di awal, ini data terkait dengan fixed expense. Nah, kita langsung masuk ke poin 5 dulu, ya, karena kita akan melengkapi berapa sih total variable cost-nya. Kita masuk poin 5, di mana perusahaan juga memberi komisi kepada pegawai. Komisi pegawai itu masuk ke variable selling and administrative, teman-teman. Ya. Dan di soal pun dia bilang 30.000 per setiap kue ini nggak ada penjelasan untuk kue jenis apa gitu. Jadi semuanya dipukul rata. Jadi setiap ada penjualan satu unit kue, entah itu merek matcha atau Black Forest atau cheesecake, semuanya dihantam rata aja. Nah, jadi teman-teman harus bedain nih di soal. Maka teman-teman silakan masukin variable administrative expense-nya flat atau semuanya sama. Ya, kecuali kalau misalkan dia bilang 30.000 untuk matcha, 20.000 untuk Black Forest, sama 10.000 sama si cheesecake. Itu teman-teman bedain. Seperti itu. Sekarang untuk variable overhead. Untuk variable overhead-nya, teman-teman silakan baca di poin 5 lagi, di mana untuk setiap kue itu perusahaan kasih box. Ya, perusahaan kasih box harganya adalah sebesar 10.000 per box ya. Berarti biaya box ini nanti bakal masuk ke biaya packaging, di mana packaging ini masuk ke si overhead-nya, teman-teman. Seperti itu.
Maka silakan masukin variable overhead-nya adalah sebesar 10.000. Nah, ini karena soalnya nggak terlalu banyak keterangan mengenai variable overhead dan selling-nya, makanya kita bisa singkat ngerjainnya. Kalau misalkan dia banyak, jadi teman-teman tinggal tambahin aja tuh. Oke, semua data terkait dengan variable cost sudah ada, maka sekarang kita tinggal jomel aja nih. Kita tinggal sum aja dari atas ke bawah. Dari DM ditambah dengan DL, ditambah variable overhead, ditambah dengan variable SNA-nya. Oke. Nah, setelah mendapat data terkait dengan total variable cost, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan perhitungan fixed expense. Di mana fixed expense tadi kita sudah baca soalnya, di poin 3 dan poin 4 ya. Ada beberapa data, yaitu ada depresiasi gedung, mesin, gaji satpam, dan gaji pegawai. Pertama-tama kita akan bahas dari poin 3 dulu, yaitu terkait dengan data depresiasi. Di mana di poin 3 ini ada dua hal yang kita hitung, yaitu depresiasi gedung sama depresiasi mesinnya. Nih, untuk depresiasi gedung, teman-teman silakan melihat yang sudah saya blok kuning. Di mana gedung pabrik itu dibeli pada 1 Januari 2015. Berarti kita lihat lagi data berikutnya. Harga perolehan 1,8 M, nilai sisa 500 juta rupiah, dan diperkirakan 25 tahun dengan metode garis lurus. Nah, karena ini metodenya garis lurus, berarti teman-teman nggak perlu pusing-pusing. Maka untuk penyusutan di tahun ini pasti udah full, teman-teman. Maka silakan hitung aja rate per tahunnya berapa, di mana 1,8 M, yang merupakan harga perolehan, dikurangi dengan nilai sisanya 500 juta, lalu dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu selama 25 tahun. Maka dapat nilai penyusutannya adalah sebesar 52 juta per tahunnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan depresiasi mesin. Nah, dari depresiasi mesin, silakan teman-teman melihat yang sudah saya blok biru, di mana mesin produksi dibeli pada 19 Juni 2019, harga perolehannya 500 juta, masa manfaat 8 tahun, tanpa nilai sisa, dan metode saldo menurun ganda. Nah, karena ini metodenya saldo menurun ganda, maka teman-teman harus menghitung dulu ya, berapa penyusutan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena basis dari si double declining method adalah book value-nya teman-teman, atau nilai bukunya. Makanya kita perlu cari dulu nih dari tahun 2019. Maka silakan cari dari 2019, kemudian 2020, dan 2021 yang merupakan soal kita. Jadi karena di soal kita membahas sampai 2021, makanya teman-teman hitung sampai 2021. Oke, kita masukin cost mesinnya, di mana harganya adalah 500 juta. Lalu kita akan coba cari rate-nya, teman-teman. Di mana rate dari penyusutan double declining method, rumusnya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Di mana umur ekonomisnya sesuai dengan keterangan di soal adalah selama 8 tahun. Kemudian kita akan kalikan dengan 2. Maka dapat rate per tahunnya adalah sebesar 25%, teman-teman. Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita akan coba menghitung penyusutan dari tahun ke tahun. Di mana penyusutan di tahun 2019 itu nggak full ya. Nggak full. Kenapa nggak full? Karena dia belinya itu mulai 19 Juni 2019. Jadi kita mulai menghitung penyusutannya itu mulai efektif dari Juli, teman-teman. Karena 19 Juni itu udah di akhir bulan. Maka, untuk penyusutannya, silakan teman-teman tinggal kalikan aja. Ya, di mana 500 juta, kita akan kalikan dengan 25%. Nah, karena penyusutannya itu hanya setengah tahun, atau selama 6 bulan, maka kita kalikan 6 per 12. Kalau misalkan di soal dia bilang, dibeli pada 1 Januari 2019, maka langsung full aja teman-teman, nggak usah dikalikan 6 per 12. Maka dapat hasil penyusutan untuk tahun 2019 yang merupakan tahun pertama adalah 62.500.000. Kemudian, untuk tahun 2020, kita akan coba cari dulu berapa nilai bukunya atau book value-nya. Di mana book value itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehannya itu 500 juta dan penyusutannya itu baru 1 tahun doang di tahun 2019. Maka maka nilai harga perolehannya dikurangi dengan penyusutan di tahun sebelumnya aja. Di mana 500 juta dikurangin dengan 62.500.000, kemudian dikalikan dengan rate-nya, yaitu 25%. Karena di 2020 ini full, makanya langsung dikalikan 25%, nggak dikali 6 per 12 atau semacamnya, teman-teman.
Oke, sekarang kita udah dapat nih ya, berapa penyusutan tahun 2020, dan langkah berikutnya kita akan menghitung penyusutan di tahun 2021. Di mana masih sama, kita akan coba cari dulu berapa nilai bukunya, di mana nilai bukunya itu adalah harga perolehan dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehannya adalah 500 juta. Dan di tahun 2021 itu sudah terjadi penyusutan untuk 2 tahun, di mana tahun 2019 sama tahun 2020. Makanya nilai 500 juta yang merupakan harga perolehannya akan kita kurangin dengan penyusutan yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Maka silakan teman-teman kurangin 500 juta, dikurangin dengan 62.500 dan dikurangin lagi dengan 109.375. Lalu jangan lupa dikali dengan rate-nya, yaitu 25%, sehingga dapat nilai penyusutan di tahun 2021 ini adalah 82.031.250. Oke, karena kita udah dapat penyusutan di tahun 2021-nya, maka silakan masukin aja yang 82.031.250-nya di perhitungan fixed expense. Berikutnya kita akan menghitung fixed expense dari si gaji satpamnya, di mana gaji satpamnya ini dia bilang adalah sebesar 5 juta per semester dan per orang. Nah, maka kita akan konversi dulu, di mana 5 juta ini kan per semester, kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena 1 tahun itu ada 2 semester. Kemudian kita kalikan dengan 2 lagi, karena di perusahaan itu mempekerjakan 2 orang satpam pabrik. Nah, sehingga kita akan dapat nilai gaji satpamnya itu adalah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita menghitung gaji pegawai, di mana perusahaan itu mempekerjakan 8 pegawai ya, dengan rate-nya itu 1.200.000 per bulan dan per orang. Maka kita akan kalikan dulu 1.200.000 dikalikan dengan 8. Kemudian karena ini rate per bulan, maka kita kalikan lagi dengan 12 teman-teman, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Sehingga dapat gaji pegawai adalah sebesar 115.200.000. Kemudian silakan tinggal disam aja, karena semua data fixed expense-nya udah dapat. Sehingga dapat nilai total fixed expense-nya 269.231.250. Berikutnya kita akan masuk untuk menghitung berapa sih nilai unit sold-nya. Di mana untuk beginning inventory itu udah ada datanya di soal, di mana persediaan awal matcha itu 100 unit. Kemudian untuk persediaan Black Forest dan cheesecake itu totalnya adalah 650. Di mana untuk cheesecake itu lebih sedikit 50 unit dibandingkan dengan Black Forest. Maka di sini saya akan buat persamaan, di mana 650 adalah 2x ditambah dengan 50. Ya, seperti biasa teman-teman, kalau akuntansi manajemen itu memang dia ada perhitungan yang sifatnya kayak gini ya. Kemudian silakan disederhanakan persamaannya, di mana 600 adalah 2x dan x adalah sebesar 300. Maka di sini kalau kita lihat persediaan cheesecake itu lebih sedikit 50, maka x ini adalah nilai dari cheesecake-nya. Berarti nilai 300 ini adalah nilai dari si cheesecake. Kemudian, untuk Black Forest berarti nilai 300 kita tinggal tambahkan dengan 50 aja, sesuai dengan ketentuan di soal. Lalu untuk unit produce ini yang teman-teman harus sedikit make sure atau sedikit harus care lebih. Karena biasanya untuk unit produce itu dia nggak kasih tahu di soal. Di mana data terkait dengan unit produce ini ada di poin ke-7 teman-teman. Perusahaan itu memproduksi 8.000 unit. Nah, 8.000 unit ini maksudnya adalah total kapasitas secara keseluruhan. Di mana perbandingan antara matcha, forest, dan cheesecake-nya adalah 4:5:7. Nah, seperti biasa, kalau kita mau hitung perbandingan, maka untuk si matcha-nya, kita langsung masuk ke perhitungan, di mana 8.000 yang merupakan total keseluruhan, kita kalikan dengan 4 yang merupakan perbandingannya, kemudian kita bagi dengan 16. Kalau kalian tanya 16-nya dapat dari mana kok? 16-nya itu teman-teman tinggal jumlahin aja. 4 ditambah 5 ditambah dengan 7, sesuai dengan jumlah perbandingan yang ada. Itu. Maka untuk yang ada di unit produksi yang berikutnya, untuk Black Forest sama cheesecake, caranya mirip-mirip.
Di mana untuk yang Black Forest-nya itu masukin aja 8.000 yang merupakan total kapasitasnya. Kemudian dikalikan dengan 5 yang merupakan nilai perbandingannya. Kemudian dibagi dengan 16. 16-nya tadi yang saya jelasin itu teman-teman tinggal jumlahin aja. 4 tambah 5 tambah 7. Kemudian untuk yang cheesecake-nya berarti caranya juga sama. Di mana 8.000 dikali dengan 7 yang merupakan perbandingannya. Kemudian dibagi dengan 16. Lalu untuk ending inventory, di mana persediaan akhir matcha itu kita tinggal masukin aja 100 unit, kemudian Black Forest-nya itu 50 unit, dan cheesecake-nya itu 200 unit. Maka kita akan dapat nilai unit sold-nya itu adalah sebesar sekian, di mana untuk unit sold itu adalah beginning inventory ditambah dengan unit produce, kemudian dikurangin dengan si ending inventory-nya. Oke. Sekarang kita udah selesai untuk menghitung data-data yang dibutuhkan pada saat menghitung si BP-nya ini. Berikutnya kita akan coba masuk ke perhitungannya. Di mana pertama-tama teman-teman akan menghitung dulu nih berapa sih BP untuk multi produknya. Nah, pertama-tama kita akan coba membuat CM package. Di mana untuk CM package ya, teman-teman silakan buat formatnya, di mana kita masukin nama produknya itu apa, kemudian selling price-nya berapa, variable cost-nya berapa, CM unitnya, sales mix, dan CM package. Untuk formatnya udah fix seperti ini, teman-teman. Berikutnya, kita masukin nama produknya, yaitu matcha, Black Forest, dan cheesecake, mengikuti sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Sekarang kita akan coba menghitung selling price per unitnya. Di mana untuk selling price per unitnya itu untuk si matcha itu udah ada sebesar 200.000. Kemudian untuk Black Forest itu harganya adalah 1,25 kali dari harga jual kue matcha. Berarti silakan untuk Black Forest tinggal dikalikan. Di mana 200.000 dikalikan dengan 1,25. Dan terakhir untuk cheesecake-nya dia bilang harga jual cheesecake 10% lebih rendah daripada harga jual kue matcha. Di mana kita kalikan aja harga jual kue matcha-nya 250.000, kemudian dikalikan dengan 90%. 200.000 dikalikan dengan 90%, di mana tadi 200.000 itu adalah harga jual si kue matcha-nya. Kemudian untuk variable cost per unit. Untuk variable cost per unit, silakan teman-teman masukin aja data yang ada di sini. Ya, teman-teman pindahin ke sini. Dimana untuk yang matchanya 110.000, kemudian untuk Black Forest-nya itu 119.600, dan untuk cheesecake-nya itu 76.000. Jadi tinggal kita pindah-pindahin aja. Nah, berarti kita bisa langsung kurangin nih ya, antara selling price dengan variable cost-nya. Sehingga kita dapat berapa sih nilai contribution margin per unitnya. Lakukan hal yang sama untuk Black Forest sama cheesecake-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung sales mix. Nah, sales mix ini yang agak sedikit ribet dan teman-teman harus take care lagi, di mana untuk sales mix ini dia basisnya itu kayak FPB sama KPK, teman-teman ya, kayak dulu yang teman-teman pelajarin di SD kalau nggak salah. Di mana kita akan sederhanakan si unit sold-nya ini ke satuan yang paling sederhana. Ya, jadi kita akan bikin perbandingan kayak yang ini loh. Kita akan bikin perbandingan kayak 4 banding 5 banding 7. Gitu. Nah, kalau teman-teman hitung FPB-nya, ya, FPB dari ketiga angka dari unit sold-nya, dari matcha, Black Forest, dan cheesecake-nya ini adalah sebesar 400. Ya. Dimana sales mix untuk si matcha-nya adalah 2.000 dibagi dengan 400, sehingga angka sales mix-nya adalah 5, teman-teman. Kemudian sama juga untuk yang Black Forest, di mana 2.800 kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 400, di mana 2.800 dibagi 400 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk yang cheesecake juga sama, di mana 3.600 kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 3.600 hasilnya adalah sebesar 9. Jadi kalau di ulangan ini untuk sales mix-nya ini teman-teman pinter-pinter aja nyarinya. Sederhanakan ke perbandingan yang paling sederhana kayak si unit produksinya tadi. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung berapa CM package-nya. Di mana untuk CM package teman-teman tinggal kalikan aja nih ya, CM per unit dikalikan dengan sales mix-nya. Dapat nilainya sebesar sekian, sekian, sekian.
Dimana untuk ngaca 450, Black Forest-nya 912.800, dan Cheesecake-nya 936. Kemudian teman-teman terakhir sum ya. Teman-teman sum sehingga dapat nilai CM package-nya adalah sebesar 2.298.800. Next, langkah berikutnya adalah kita akan menghitung BEP multi product. Nah, ini merupakan step berikutnya, di mana untuk menghitung BEP multi product, rumusnya adalah total fixed expense dibagi dengan total CM package. Nah, makanya nih tadi kita di soal itu kita panjang lebar, kita nyari berapa total variable cost-nya, berapa total fixed expense-nya, sama unit sold-nya. Karena data-data ini yang sebenarnya nanti bakal mempermudah kita untuk melakukan perhitungan dari BEP. Nah, kita masukkan total fixed expense-nya yang tadi kita udah hitung panjang dan lebar, yaitu 269, 231, 250. Kemudian, kita masukin total CM package-nya yang tadi kita hitung di step sebelumnya, yaitu 2.298.800. Lalu kita bagi. Nah, untuk pembagiannya ini, kita ikuti ketentuan yang ada di soal, di mana di soal, tadi dia bilang penghitungan dibulatkan kedua angka di belakang koma. Jadi kalau di ulangan, teman-teman silakan masukin aja pembulatannya 2 angka belakang koma. Jadi langsung kayak gini aja. Gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menghitung BEP in unit. Ya, ini udah ada judulnya juga, kita akan menghitung berapa BEP in unitnya. Di mana BEP in unitnya ini kita akan masukin, yang pertama itu adalah nilai BEP package-nya. Jadi nilai semua BEP package itu sama. Kita ambil aja angka yang ada di step sebelumnya. Ya, dimana BEP package-nya itu adalah 117,12. Jadi semuanya sama teman-teman, mau produknya apapun. Kemudian, di sini sudah saya tampilkan juga rumusnya. Setelah masukin BEP package, kita akan kalikan dengan nilai sales mix-nya. Di mana sales mix-nya itu tadi ada di step pertama ya, yang dari si CM package-nya. Di mana kita akan coba masukin, langsung aja kita copy, di mana 579 mengikuti yang ada di step untuk menghitung CM package-nya. Kemudian teman-teman silakan kalikan ya. Teman-teman silakan kalikan. Di mana 177,12 kita kalikan dengan 5, kemudian dikalikan dengan 7 dan dikalikan dengan 9. Mengikuti keterangan yang ada di soal tadi, di mana semua perhitungan dibulatkan ke 2 angka di belakang koma. Jadi di sini saya standarkan semuanya itu harus dalam 2 angka belakang koma. Nah, teman-teman, untuk menghitung BEP in unit ini sebenarnya kita harus bulatin dulu nih. Karena kan kalau untuk angka yang kayak gini, istilahnya kan ibaratnya kan kita sekarang jual kue. Nggak mungkin dong kita jual kue itu ke pelanggan nilainya itu koma-koma teman-teman. Ya, nggak mungkin dong ada pelanggan yang istilahnya dapat kue itu cuma setengah teman-teman. Itu kan nggak masuk akal. Makanya kita akan coba bulatkan ke satuan terdekat. Ya. Jadi tadi angka BEP in unit yang hasilnya itu koma-koma yang jelek-jelek itu akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Ya, di mana pembulatan ke satuan terdekat ini kita akan naikkan satu satuan ke atas. Ya, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan kayak gini. Untuk pembulatan si kue maca, berarti silakan teman-teman langsung masukin aja 586. Kan di sini kan angkanya 585,59. Ya, sebenarnya kalau untuk kaidah pembulatan yang biasa pun ini sudah dibulatkan ke atas. Tapi di dalam BEP, pembulatan itu langsung dinaikkan satu satuan ke atas. Misalkan kita dapat nih, nilai BEP-nya itu 585,01. Nah, walaupun sebenarnya itu cuma selisih 0,1 doang, ya itu teman-teman harus tetap naikkan. Karena kalau misalkan kita jual 585, itu hitungannya kita belum BEP, teman-teman. Jadi kita naikkan satu satuan ke atas. Gitu. Maka lakukan hal yang sama juga untuk Black Forest, di mana 819,83, maka kita bulatkan jadi 820, kita naikkan satu satuan. Sama juga dengan Cheesecake, di mana 1054,06, kita naikkan satu satuan jadi 1055. Itu. Nah, sekarang kita udah dapat nih berapa BEP in unitnya. Nah, sebenarnya langkah berikutnya itu sangat mudah banget, di mana teman-teman silakan pindahin berapa BEP in unitnya yang kita dapat di step sebelumnya. Ya, di mana sekarang kita akan menghitung berapa BEP in rupiah atau BEP in currency-nya. Jadi kalau misalkan mata uangnya euro, berarti BEP in euro, BEP in dolar, BEP in pound sterling gitu ya. Nah, maka kita masukin
berapa masing-masing dari BPN unitnya, kemudian kita kalikan dengan selling price ya, di mana selling price dari si matcha itu 200.000, kemudian untuk si Black Forest-nya 250, dan si cheesecake-nya itu 180.000. Nah ini, nah teman-teman silahkan bisa ambil dari step 1 tadi ya, yang menghitung CM package-nya. Jadi sebenarnya data yang di CM package ini adalah data yang krusial, jadi teman-teman usahakan benar dulu di CM package-nya, baru kita lanjut ke step-step selanjutnya, supaya nanti pada saat menghitung yang seperti BP package, kemudian BPN unit, dan BPN rupiahnya itu semuanya bisa benar teman-teman. Maka silakan tinggal dikalikan aja ya semuanya BPN rupiah itu, di mana BPN unit dikali dengan selling price sehingga dapat masing-masing untuk matcha itu 117.200.000, Black Forest-nya 205.000, dan cheesecake-nya itu 189.900. Oke, kalau udah dapat BPN rupiah berarti soal problem Pak ini udah selesai teman-teman, di mana sesuai dengan permintaan di soal kita akan menghitung BP multi produk, BPN unit, dan BPN rupiah dengan pendekatan chain package. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya di kolom chat. Apabila selama saya menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata, saya minta maaf karena saya juga masih harus belajar, jadi lebih baik lagi ke depannya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.